Muhammadun sayyidul qawnaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun sadiqul af'ali wal kalami ya Rabbi Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami ya Rabbi Muhammadun sabitul misaqi hafizuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyilami ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulina rajaatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, guru-guru kita, para tetangga, kawan, sahabat yang barangkali hari ini sedang Allah uji dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat berkumpul kembali bersama-sama kita. Al-Fatihah ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdhi qalbi bisaddid bisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah Majelis Salat Subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Maret tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan kita yang masih hadir istiqomah menghadiri majelis ilmu ini, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan semakin menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, karena hari ini tanggal 16 Ramadan dan nanti malam kita sudah masuk pada malam 17 Ramadan yang biasa kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Kita tahunya malam Nuzulul Quran itu malam Allah turunkannya Al-Quran. Memang Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Iya, Allah turunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita. Ya, petunjuk. Jadi dalam sisi kehidupan apapun itu, dalam segi teknologi, sains, ilmu, kesehatan, ada semua di dalam Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tapi barangkali di antara sekian banyak kita yang tahunya malam Nuzulul Quran, kita nggak tahu urut-urutan Al-Quran turunnya. Ya, yang kita buka surah pertama Al-Fatihah, dilanjutkan Al-Baqarah, kan gitu. Kemudian surah An-Nisa, Ali Imran. Terus ini enggak sesuai dengan urutan turunnya itu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan ada yang di kota Makkah, ada yang di kota Madinah. Jadi kalau nanti buka Al-Quran, ada tulisan di sebelah kanan kecil. Ada tulisan Makkiyah tuh. Makkiyah berarti ini surah turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ada lagi tulisan yang kecil lagi Madaniyah. Berarti ini Al-Quran turun di kota Madinah. Di kota Mekah 13 tahun. Dan di kota Madinah 10 tahun. Nah, hari ini pada kesempatan tanggal 16 Ramadan, saya coba mengutip dari kitab Tafsir Al-Khazin. Jadi nggak baca kitab Durratun Nasihin, juga nggak baca kitab Mukhtarul Ahadits, tapi saya mengutip dari kitab Tafsir Al-Khazin. Kebetulan saya belajar tafsir itu dengan guru saya Ki Haji Rohmani Soleh. Nah, ini kitab Tafsir Al-Khazin disusun oleh Al-Imam Alauddin bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi. Jadi orang Baghdad. Ya, kalau orang dulu iya, Irak. Orang. Kalau orang-orang dulu itu identitas kesukuannya itu. Kayak kita orang Betawi kan gitu ya. Al-Batawi. Iya, Al-Batawi. Tapi kalau
negara kita dikenal di luar itu Al-Jawi, Jawa. Karena Indonesia identik dengan Jawa. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang ada di kota Mekah, kota Madinah, kebanyakan orang dari Jawa. Jawanya bukan Jawa atau Jawa Jakarta, ada juga. Coba dipanggilnya Al-Jawi. Ya, kemudian juga ada Al-Minangkabawi, orang Padang itu, ya. Syekh Yasin Al-Padangi. Nah, ini Al-Imam Alauddin Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Baghdadi mengarang kitab namanya Tafsir Al-Khazin, maka dia dijuluki Al-Ma'rufi bil Khazin. Ya. Nah, ini di dalam kitab tersebut dikatakan fahaza tartibu ma nazala minal Qur'an di Makkah. Maka ini adalah urut-urutan di mana turunnya Al-Qur'an di kota Mekah. Fadzalika, yang demikian itu, Quran yang tadi diturunkan di kota Mekah, salasa wa samanuna surah. Ada 83 ayat, 83 surah. Salasa wa samanuna, 83 surah. Wa amma ma nazala bil Madinah, dan adapun yang diturunkan di kota Madinah, fa ahada wa salasuna surah. Sedangkan di kota Madinah diturunkan sebanyak 31 surah. Sekarang 83 tambah 31 berapa? Nah, 111. Yang benar. 83 tambah 31. 114. Kan yang kita tahu jumlah surah di dalam Al-Qur'an ada 114. Nah, ini sekarang udah mulai tahu nih. 83 surah turun di kota Mekah, 31 surah turun di kota Madinah. Lebih sedikit. Kenapa? Karena dakwahnya Nabi di kota Madinah hanya 10 tahun. Jadi 10 tahun Allah turunkan wahyu itu dalam surah-surah tersebut sebanyak 31 surah. Sedangkan di kota Mekah 83 surah. Kemudian, nah ini urut-urutannya. Fa amma tartibu nuzulahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa awwala ma nazzala minal Qur'ani bi Makkah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi secara urut-urutan tertibnya turunnya Al-Qur'an kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali di kota Mekah, yaitu surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq yang kita dengar Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat. Ini turun di kota Mekah di Gua Hira. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat. Arti berkhalwat menyendiri, ya, di dalam gua. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama, begitu malaikat Jibril turun menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi gemeteran. Ya. Masa orang kita ada yang ngaku-ngaku nabi, ketemu malaikat sehat, ya, tenang. Nabi yang Allah pelihara, maksum, dihindari dari dosa,
Begitu berjumpa dengan malaikat Jibril, walaupun dengan bukan wujud aslinya, gemeter Nabi. Coba, ini zaman sekarang orang udah ngaku-ngaku, belum lama ada lagi yang ngaku-ngaku Nabi. Agama Islam mau dihapus katanya. Agama Islam mau dihapus. Naudzubillah. Ya. Kan saya pernah sampai kemarin, ada yang tukang cukur ngaku Nabi. Tukang cukur ngaku Nabi. Suruh baca nggak bisa. Suruh baca kitab nggak bisa, Quran nggak bisa. Dilalahnya lagi diinterogasi sama polisi, minta Pokari Sweat. Kata guru saya, ada Nabi kekurangan ion. Ya, Nabi kekurangan ion. Kan kalau orang kekurangan ion suruh minum Pokari Sweat. Coba lihat. Ya. Belum lama di Jawa Timur. Mohon maaf, namanya Tugimin. Ngaku Nabi. Nama Tugimin. Guru kita syahadat gua kagak enak, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Kan kagak enak. Enggak beres udah. Udah otaknya udah macam-macam. Tahun 92, itu udah dari dulu Pak, udah ngaku Nabi. Tahun 92, mantan petinju. Mengaku dirinya Nabi. Bilang sama orang warga setempat, saya dapat wahyu dari Tuhan. Apa katanya? Boleh sholat dengan bahasa Indonesia. Sholat pakai bahasa Indonesia boleh? Nggak boleh dong. Ya, dia menurut petunjuknya dia bilang boleh. Banyak pengikutnya. Coba bayangin Pak, sholat pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa daerah, rusak sholat. Nih, ntar mau sembahyang, imamnya orang Padang, pakai bahasa daerah, ngomongnya bagaimana Pak? Allah nan gadang. Coba. Iya nan gadang. Orang Sunda besok jadi imam, lain lagi. Allah nan ageng. Parah. Orang Betawi di kampung sendiri nggak mau kalah. Besok giliran gue jadi imam, takbir Allah gede banget. Kan orang Betawi nggak bisa ngomong besar Pak. Ya, orang Betawi nggak ada yang bisa ngomong besar Pak. Lihat lautan luas bilangnya, lautannya gede. Lihat lapangan bola, lapangannya gede. Sampai hujan deres, masih dibilang juga hujannya gede. Itu orang Betawi tuh. Betawi nggak bisa ngomong besar, ya. Ngomong besar nggak bisa, ngomong pohon nggak bisa. Orang Betawi ngomong pohon bukan pohon, puun. Ngomong satu nggak bisa. Bisanya atu, ya atu dua, atu nggak bisa satu. Nah jadi kalau kita dapat orang kabar kayak gitu, ngaku-ngaku Nabi, hati-hati udah Pak. Ya, nah ini Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama saja, Nabi gemeteran, pulang Nabi itu, ya pulang Nabi, sampai di rumah Nabi gemeteran ketakutan, berselimut, maka turunlah wahyu yang kedua tuh. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surah yang kedua Nun wal Qalam. Ya, Nun wal Qalam. Setelah surah Nun wal Qalam, ya ayyuhal muzammil. Ada ya, Quran surah Al-Muzammil. Itu urut-urutannya, Pak. Kemudian berikutnya surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Berikutnya tabbat yada abi lahab wa tab. Urut-urutan ya. Kemudian selanjutnya idza syamsu kuwirat. Al-Baqarah belum ada ya? Belum. Ya.
Nanti buka di Qur'annya tuh, cari yang tulisan-tulisan kecil Madinah, Makkiyah. Berikutnya sabbihis marabbikal a'la. Kemudian wal laili idza yaghsha. Berikutnya surah Al-Fajr. Kemudian surah Ad-Duha, Alam Nashrah, wal Asri. Kemudian wal Adiyati Dobha. Kemudian Inna A'tayna. Jadi yang kita baca Quran itu bukan urut-urutan dari mulai Allah turunkan wahyu itu berurutan, enggak. Tapi ini adalah susunan dari sahabat-sahabat Nabi. Ya. Dulu kan ketika mendapatkan wahyu, makanya hebatnya Nabi di sini, ya. Hebatnya Nabi, walaupun nggak bisa menulis, Nabi nggak bisa menulis. Ya. Nabi nggak bisa menulis. Jadi ketika mendapatkan wahyu, sekali Nabi diajarkan, hafal Nabi. Kenapa Nabi nggak bisa menulis? Ini ada sebabnya, Pak. Begitu juga, kenapa Nabi nggak punya anak laki? Ada anak laki meninggal, nggak ada yang sampai besar. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Nabi apa bisa menulis, kemudian dia punya anak laki yang mendampingi Nabi, nanti dianggapnya Al-Quran ini karangan Nabi, ya, karangan Nabi. Tapi bukan. Ini Quran ini yang nulis itu sahabat Nabi. Kalau nggak salah Zaid bin Harisah, ahli nahwu. Ya, dulu ketika ditulis pertama kali nggak ada titik 1 di bawah, nggak ada, belum. Ya, kalau lihat tulisan asli Quran bisa dilihat di kota Mekah, di Museum Al-Quran. Ya, nggak ada tuh barisnya nggak ada, titik-titiknya nggak ada, belum. Baru kemarin-kemarinnya sahabat untuk menandakan, ya, biar kita gampang bacanya. Segitu aja kita masih salah, panjang pendeknya, makhrajnya, ya, matnya, kemudian hukum nun matinya, hukum mim bertasdidnya, ya. Baca Quran itu hukumnya apa, Pak? Hah? Baca Quran sunnah. Kalau baca Quran wajib, saya mau tanya sama Bapak setiap hari baca Quran nggak? Hah? Nggak ada baca Quran setiap hari, kecuali di Ramadan. Ya, di luar Ramadan ada yang buka Quran? Nggak ada, jarang. Berarti dosa dong Bapak tiap hari. HP dulu yang dibuka. Itu yang nggak punya HP aja buka HP. Bagaimana yang punya HP? Orang yang punya HP, Pak, orang yang punya HP itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Yasin ayat 65. Di dalam Al-Qur'an surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini, artinya nanti tuh kelak di yaumil qiyamah. Tetapi sebelum hari kiamat ini sudah terjadi, maka pada hari ini aku tutup semua mulut-mulut mereka. Ya, mulut-mulut kita ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nih, afwah, mulut. Wa tukallimuna aydihim. Dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Kan gitu, Pak. Bapak punya HP. Ya, main HP. Tiba-tiba ada yang WA sama Bapak. Tring, tulisan Assalamualaikum. Saya tanya sama Bapak, yang jawab tangan Bapak apa mulut Bapak? Hah? Nggak mungkin begitu tulisan Assalamualaikum Bapak jawab Waalaikumsalam. Nggak ada. Yang ada tangan Bapak.
berbicara itu tangan, waalaikumsalam, kirim deh. Sono balas lagi, gimana kabarnya? Kita jawab lagi dengan tangan, alhamdulillah sehat. Kan gitu. Sudah tangan yang berbicara itu Pak, bukan mulut. Ini nyata Al-Quran, ya. Apalagi ntar mau lebaran, ya. Ini anak sekarang, di zaman sekarang, silaturahim makin berkurang, ya. Kalau ada orang kirim WA sama kita, ya, pada hari yang fitri ini, ya, walaupun mulut tak mampu berbicara, tangan tak mampu menjabat, dan kaki tak mampu melangkah, melalui WA ini saya ucapkan minal aidin wal faizin. Misalkan begitu. Kalau ada yang WA begitu Bapak, Saudara, Ibu, segera dibalas. Balasnya apa? Hati-hati, itu tanda-tanda Anda kena stroke. Iya Pak. Kalau mulut tak mampu berbicara, tangan tak mampu menjabat, dan kaki tak mampu melangkah, kan itu tanda-tanda Anda mau kena stroke. Jadi jangan dijawab lagi dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak, jangan, bilangin aja. Ya. Ini yang memutus tali silaturahim kita nih Pak. Datang lebaran, ya, jangan enggak, gitu, ya. Nah ini urut-urutannya kembali kepada berikutnya. Saya nggak sampai baca sampai 83 surah, ya. Setelah tadi wal adiyati inna a'tayna, kemudian alhaqumut takatsur, kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin, qul ya ayyuhal kafirun, terus sampai terakhir di kota Makkah surah Al-Ankabut. Itu terakhir dong, ya. Nah, Al-Ankabut itu surah terakhir yang Nabi terima di kota Mekah. Kemudian sambungannya, fa awwala ma nazala biha, sedangkan yang turun pertama kali di kota Madinah, biha, dia kembali pada kota Madinah, suratul Baqarah. Nah, itu Pak, Al-Baqarah tuh Pak. Ya, surah Al-Baqarah setelah Fatihah kan Al-Baqarah. Nah, itu turunnya di kota Madinah. Al-Baqarah itu. Setelah Al-Baqarah, dia kan jumlahnya fa'ahada salasuna 31. Setelah Al-Baqarah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Baru berikutnya Ali Imran. Tuh, Ali Imran. Ali Imran, bukan Ali, Ali. Ya, Ali dengan Ali beda. Kalau Ali pakai alif, keluarga. Maksudnya keluarga. Keluarganya Imran. Tapi kalau Ain, Ali, nama orang. Sayyidina Ali. Gitu ya. Jadi Sayyidina Ali pakai Ain, sedangkan Ali keluarga. Makanya ketika doa itu wa'ala ali, wa'ala alih, ya, apa namanya, kita mengucap sholawat wa'ala alih dan juga atas keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Nabi, itu, ya, bukan wa'ala alih, wa'ala alih, ya. Setelah surah Ali Imran Al-Ahzab, Al-Ahzab, kemudian Al-Mumtahanah. Setelah Al-Mumtahanah An-Nisa. Tuh, An-Nisa. Udah yang keberapa itu? Yang kelima. Padahal di Quran habis buka surah Al-Baqarah An-Nisa. Ya. Tapi di sini An-Nisa jauh sebelum. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Zalzalah. Setelah Al-Zalzalah Al-Hadid. Kemudian surah Muhammad, Ar-Ra'du, kemudian Ar-Rahman, ya. Berikutnya At-Talaq, Al-Bayyinah,
Al-Hasyr, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, terus sampai terakhir surah Al-Maidah. Ya, Al-Maidah itu surah yang terakhir yang Nabi terima. Itu ketika Nabi menyelesaikan haji wada. Itu haji wada, haji perpisahan. Ya. Nah, setelah itu Nabi mendapatkan wahyu ini yang bunyinya gimana, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi setelah aku sempurnakan tuh agama Islam, maka setelah turunnya agama Islam sudah tidak ada lagi agama lain. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Makanya kalau ada yang bilang semua agama itu sama, itu namanya bego. Ya, siapapun dia yang ngomong semua agama sama, oh nggak bisa. Ya, tapi kalau kata guru saya, semua itu agama sama menurut pemahaman mereka masing-masing. Tapi secara hakikatnya Islamlah agama yang paling mulia. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi bisa. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Islamlah yang membawa kehidupan di dunia ini kita bisa tenang. Maka jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi gitu Pak ya. Jadi di kota Mekah ada 83 surah, diawali pada surah Al-Alaq dan diakhiri surah Al-Ankabut. Itu di kota Mekah. Sedangkan di kota Madinah diawali oleh surah Al-Baqarah dan diakhiri surah Al-Maidah. Al-Maidah, bukan Al-Maidah. Kita bilangnya Al-Maidah. Salah itu. Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Kemarin lagi rame-ramenya tuh tahun berapa itu? Yang kasus ayat 51 tulisannya Al-Maidah itu. Bukan Al-Maidah tapi Al-Maidah. Ya. Nah, kita harus jaga Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti malam adalah malam nuzulul Quran. Insya Allah minggu depan ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Ya, majelis kita Ramadan, insya Allah Rabu saya tinggal minggu depan. Minggu depan sudah tanggal 23 insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dan bisa hadir, istiqomah, tetap lurus hati kita mengikuti majelis ilmu di Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah asyani wad ya Rasulullah wada
والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله